Akbikindo TV, kami senang karena seorang tokoh muda datang ke kantor sekretariat dari Akbikindo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Kami juga didampingi ketua umumnya, Dr. Laurentius Manuruk SEMM. Beliau adalah Kun Wardana, seorang cendekia dosen, dan kemarin jadi pesohor karena beliau sebenarnya punya jejak seorang politisi juga, tetapi karena bertarung di DKI dari jalur independen bersama Dharma Porenkun, beliau mendapat suara sampai 10%. Ya, 10,5 Itu lebih kan. sesuatu yang biasa. Iya. Saya memulai pertanyaan dari situ, Pak Kun, Iya. karena tidak mudah untuk dari jalur independen dapat suara 10%. Hmm. Bagaimana ke depan Bapak mempertahankan suara ini? Karena kita butuh ke depan politisi yang santun. Kami juga tahu bahwa dari jalur kemarin bahwa Bapak dan Pak Dharma selalu mendengungkan bagaimana melayani dengan hati begitu ya. Betul. Kita butuh memimpin ke depan yang Ya, benar-benar punya empati, punya hati, betul. memimpin terutama kota besar, Hmm. metropolitan di Hmm. Jakarta. Apa yang bisa kami dengar dari pengalaman itu, Bapak? Pertama-tama saya terima kasih diundang di podcast ini, Iya. Pak Ketum, Pak Hotman. Ya, terima kasih. Saya banyak belajar dari Apnikimdo. Terima Ya. kasih. Di dalam perjalanan kampanye kemarin di Pilkada Daerah Khusus Jakarta, ini banyak sekali hal-hal yang sangat menarik ya. Bahwa kami dari independen, memang kami memiliki sumber daya yang terbatas, tapi paling tidak kita berusaha dengan berbagai strategi ya, terutama yang pertama itu bagaimana kita bisa perbanyak tatap muka ke para warga. Memang Jakarta luas, memang waktu 2 bulan itu sangat sempit ya. Tetapi juga kita juga menyampaikan banyak pesan, ide dan gagasan itu melalui media sosial. Jadi media sosial di zaman era digital ini sangat efektif untuk bisa menjangkau para konstituen atau warga Jakarta. Nah, memang yang paling banyak ini kalangan muda ya, dari kalangan Gen Z, millennials ya, dan mereka rata-rata berpikiran rasional dan juga berpikiran kritis ya. Kita sering diundang podcast-podcast seperti ini dan juga media mainstream juga sering mengundang sehingga dari situ ide dan gagasan bisa tersampaikan. Dan di dalam sosial media kita melakukan berbagai engagement ya sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain kita bisa tanggapi dengan sebaik-baiknya ya. Dan tadi ide dan gagasan ini memang banyak yang unik kalau dari 02 gitu ya. Misalnya ada kata-kata misalnya kolam pipi monyet gitu ya. Atau getuk tular adab gitu ya. Kemudian ada botol matahari ya. Jadi hal-hal itu mungkin membuat penasaran apa sih itu sebetulnya kata-kata seperti itu, dan ya kita sampaikan filosofisnya dan memang cocok untuk Indonesia ya. Kalau getuk tular adab tuh bagaimana kita bisa menularkan adab kebaikan. Kita juga bisa menularkan misalnya kalau kita punya satu produk lokal ya, UMKM khususnya, dengan menularkan, menyampaikan bahwa oh kita kan teman ya, ayo dong beli produk sendiri gitu ya. Sehingga hal-hal ini akan menumbuhkan trust satu sama lain, modal sosial satu sama lain, dan bagi si produsen produk itu dia juga akan mendapatkan benefit, jadi lakunya produk-produk itu, sehingga kita bisa menguatkan produk-produk lokal dibandingkan produk-produk asing yang mana sekarang kita lihat banyak sekali ya impor barang-barang dari luar ya, sehingga produsen-produsen lokal ini mendapatkan suatu tantangan yang sangat besar ya. Untuk itu dengan kita bergotong royong, kita saling menolong, saling bahu-membahu ya bersama warga Jakarta khususnya, ini bisa memperkuat ekonomi di Jakarta itu sendiri ya. Ketua Umum, barangkali perlu dari Pak Laurentius memberi semacam pertanyaan atau barangkali berbincang dengan Pak Kun, karena
tokoh seperti beliau ini kan butuh kerjasama dengan Mekindo. Bagaimana Iya, pendapat Pak Laurentius? Saya Pak Kun sebagai Ketua Umum Amikindo juga melihat apa yang dibikinkan program-program dari Bapak Ok dengan Pak Dharma. Satu pertanyaan saya sebenarnya untuk iya, Bapak. baik. Seandainya Bapak kemarin itu bisa berhasil memimpin Jakarta, apa kira-kira program strategis khusus Bapak kepada UMKM Pak? Karena perkiraan kami Pak, UMKM di Jakarta ini hampir 1 juta Pak. 1 juta jumlahnya dengan berbagai klaster yang kita lihat memang retail dan perdagangan yang besar. Betul. Tapi juga kita lihat di seputar Jakarta juga ada klaster untuk misalnya perikanan, para nelayan. Ada juga industri-industri kecil, para wisata, ekonomi kreatif. Jadi mungkin ini Pak, ini sebenarnya ditunggu-tunggu teman-teman. Iya. Barangkali sumbangsi Bapak untuk menjadikan UMKM itu tidak hanya sebagai retorika untuk pengembangan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan. Barangkali ingin Pak yang kelihatannya yang betul-betul menentuh. Kira-kira apa seandainya dulu Pak, Jadi apa dulu program Bapak itu Iya. bisa dilaksanakan? betul. Jadi memang UMKM bagi kami ini adalah suatu prioritas. Iya, Bagaimana iya. UMKM ini bisa diberdayakan sebaik-baiknya. Kalau waktu itu kita jadi ya, Iya. kita akan memiliki berbagai program ya. Misalnya kemudahan dari perizinan untuk para betul. UMKM. Ya. Betul. Kemudian yang kedua permodalan. Jadi akses permodalan Iya, bagus. ini perlu bisa dipermudah untuk mereka. Kemudian yang ketiga adalah capacity building. Jadi bagaimana jiwa kewirausahaan, bahkan untuk bisa mendapatkan sertifikasi bagi para UMKM, ya sehingga mereka bisa memberikan suatu profesionalisme di dalam usaha-usaha UMKM mereka. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan marketing, jadi pasar, ya, sehingga mereka bisa memperluas pasar sebanyak mungkin. Nah sekarang kita di era digital, bagaimana UMKM ini bisa go digital sehingga pasar bisa menjadi lebih besar lagi. Dan yang terakhir itu adalah jaringan. Jadi dengan memberikan jaringan bahkan jaringan internasional, ya sehingga UMKM di Jakarta ini bukan hanya sebagai pemain lokal, tetapi juga bisa mengekspor. Ya, kita harus meningkatkan kualitas daripada UMKM ini sehingga produk-produk kita di dalam era globalisasi ini juga bisa merambah ke internasional. Sehingga capacity building, bagaimana ekspor, bagaimana memiliki jaringan pengetahuan dan success story untuk itu harus bisa diberdayakan untuk para UMKM. Terima kasih Pak Kun, walaupun itu sudah bagus sekali Pak dalam program-program ini, mudah-mudahan kita bisa bermitra strategis Pak ke depan membangun UMKM di Jakarta. Kami berharap Pak Kun bisa sebagai apakah nanti memberikan masukan, nasihat kepada Amikindo Pak. Saya kira ini sangat luar biasa, program-program itulah yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh UMKM, khususnya di DKI maupun Indonesia gitu loh. Tadi saya melihat Amikindo ini luar biasa. Program-programnya tadi saya mendengar ada UMKM University. Betul. Ya. Terus juga akan mengembangkan LSP. Ya, lembaga sertifikasi profesi. Ya. Kemudian juga memiliki struktur yang sudah cukup bagus. Ya. Ada DPP-nya, ada DPD-nya, ada DPC-nya ya. Dan ini di 27 provinsi. Ya. Dan satu hal yang juga saya sangat salut itu adalah bagaimana struktur ini bisa membenahi yang terbaik untuk para anggota-anggotanya. Jaringannya, dan tadi visi misinya menjadi mitra pemerintah ya. Ini yang menjadi satu kekuatan dari Amikindo, dan saya yakin Amikindo ini akan menjadi organisasi yang sangat besar. Pak Kun, ini mungkin satu lagi pertanyaan dari saya. Anda kan ahli dalam IT. Ini era digital. Kami dengar juga bahwa kemenangan dari pasangan Bapak kemarin itu kan dimenangkan oleh kaum milenial dan Gen Z ya. Bagaimana mengelola ke depan dan hubungannya juga dengan UMKM? Karena era digital ini tidak kita harus pakai begitu, gunakan dan relevan di sana. Memang saat ini jumlah Gen Z dan millennials di Jakarta itu hampir 50%. Jumlah yang sangat besar. Dan kalau kita lihat saat ini para Gen Z khususnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit.
Jadi mereka ini kalau saya melihat banyak mendapatkan tantangan daripada generasi kita ya. Generasi ke depan dengan adanya era disruption ini karena revolusi industri 4.0 atau 5.0 dengan adanya artificial intelligence, teknologi yang sangat begitu pesat ya. Ini perlu kita untuk memprioritaskan Gen Z dan millennials karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan juga khususnya di kota Jakarta. Bahkan saya melihat mereka ini sudah harus jadi pemimpin ya. Karena tadi representasi 50% itu berarti harus pemikiran-pemikiran mereka harus juga masuk di dalam kebijakan-kebijakan yang ada. Untuk itu para Gen Z millennials ini harus dilibatkan di dalam setiap aktivitas dan lain-lain. Nah, khususnya Gen Z dan millennials kita juga perlu ada namanya adaptasi dari mindset ya. Mindset ke depan kita bukan hanya bisa kalau sebelumnya ya kita ingin bekerja di perusahaan A, perusahaan B, tapi kenapa kita nggak misalnya memiliki mindset kita harus jadi pengusaha ya, mungkin dimulai dari UMKM ya, sehingga bukan saja kita bisa mendapatkan suatu penghasilan, tetapi kita menciptakan lapangan kerja ya. Nah, jiwa-jiwa entrepreneur ini, kewirausahaan ini sangat penting. Untuk itu Gen Z dan millennials ini sangat ada hubungannya sangat erat dengan pemberdayaan UMKM. Apmikindo ini adalah suatu organisasi yang bisa mewadahi itu. Bagaimana bisa mewadahi para Gen Z millennials atau para karyawan yang ter-PHK saat ini. Karena di Jakarta sendiri peningkatan PHK itu naik 1000%. Setiap bulan itu sekitar 7.900 orang ter-PHK, hampir 8.000. Sehingga mereka perlu dididik, dilatih kewirausahaan mereka ya, karena mereka kalau mau bekerja permasalahan saat ini ada batas usia ya. Sehingga tadi dengan peran Amikindo untuk memberikan capacity building kepada mereka, jiwa-jiwa entrepreneur kepada mereka, sehingga mereka bisa didampingi untuk usaha UMKM sampai mereka sukses ya. Dan dengan begitu lapangan pekerjaan ini menambah, jumlah pengangguran semakin menurun, dan semakin kuat lagi ekonomi suatu bangsa karena kuatnya UMKM tadi. Seperti itu. Mungkin terakhir respon dari Pak Ketua Umum. Ya, saya kira sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Kun. Mudah-mudahan nanti generasi milenial Gen Z ini juga bisa bergabung dengan Amikindo, karena di kami juga ada namanya klaster pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif ini memang banyak digemari oleh anak-anak muda sekarang, dan kami juga berharap ke depan para generasi muda jangan pernah ragu untuk berusaha, karena dengan berusaha juga salah satu bisa kita berkontribusi untuk pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Betul. Saya kira. Pak Kun, mohon dibingkai, tadi sebenarnya sudah disampaikan bahwa entrepreneur itu penting, tapi sentuhan mental kan perlu. Bagaimana berjuang untuk menjadi mandiri itu kan perlu perjuangan. Ya, jadi memang benar kita perlu memiliki jiwa yang tangguh dan juga yang bisa adaptif terhadap perkembangan zaman. Perkembangan teknologi ini seperti tsunami, ya, sulit untuk bisa dibendung. Tetapi modernisasi yang ada ini harus diseimbangkan dengan tradisi kita, jiwa gotong royong, adab dan lain-lain. Ya, sehingga kita mengharapkan Gen Z jangan takut menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia usaha. Memang di awal sulit untuk bisa membangun startup, dan juga ya apalagi tadi tantangan permodalan, ya tantangan untuk bisa mencari pasar ya. Tetapi di sini ada Apmikindo yang bisa mendampingi, mendukung para anggota. Success story dari UMKM yang berhasil ini bisa menjadi keteladanan ya. Kita belajar dari kesalahan, tapi begitu ada kegagalan jangan takut, kita harus bangkit lagi ya. Bangkit terus, diajarkan dari orang yang memang sudah pernah berhasil, lama-lama kita akan menjadi sukses dan memiliki jiwa-jiwa yang tangguh di dalam kita membangun usaha. Dan nanti jangan lupa, begitu berhasil kita harus membantu yang lemah agar juga bisa berhasil. Inilah jiwa gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Terima kasih Pak Gun
Pardana, Candi Kita, pemimpin kita ke depan. Iya. Terima kasih Pak Laurentius. Iya, terima Terima kasih. kasih.